Tentu Ibu justru senang saat Rizka datang ke sini. Di sini Rizka bisa bertahan aja kalau mendengarnya daripada kita di sini ada masih rahasia ya. Rizka belum pernah mulai gimana kabar sekali ini? Ya saya sibuk tapi akhir-akhirnya agak berat. Jadi apa yang membuat kamu merasa berat dalam ini? Saya merasa capek Bu. Kayak hidup saya penuh kehidupan, sekolah, les, eskul, semua padat. Terus mama papa juga terus nyuruh saya fokus ranking, ikut olimpiade, tapi mereka nggak ngerti saya suka apa. Jadi kamu merasa semua diatur oleh orang lain tanpa ada ruang untuk menjadi diri sendiri. Itu bisa. Ya, saya suka gambar, suka seni, tapi buat orang tua saya itu cuma hobi nggak penting. Mereka bilang seni nggak punya masa depan. Jadi kamu merasa kamu minatnya di bidang seni dan itu dianggap remeh dan tidak didukung. Itu bisa. Iya, saya sering gambar diam-diam. Kadang di belakang buku catatan pelajaran. Dan itu membuat kamu merasa tertekan. Iya, saya pernah coba bilang saya pengen kuliah di sini, tapi mama langsung marah. Katanya saya nggak tahu diri, saya merasa dilihat. Saya merasa nggak dilihat. Wah, itu pasti berat sekali Rizka. Kamu menyimpannya sendirian. Iya, teman-teman juga kebanyakan fokus akademik. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Saya takut dianggap manja. Nggak ada yang dianggap manja dan nggak ada yang dianggap buruk. Justru kamu datang ke sini itu hal yang baik Rizka. Itu tandanya kamu peduli tentang dirimu sendiri. Waktu kamu bilang ke orang tua kamu kalau kamu ingin belajar seni, kamu sempat bilang alasan kamu kenapa suka di bidang itu? Pernah. Saya bilang saya paling hidup kalau lihat gambar. Tapi jawaban mereka selalu sama. Seni bisa nunggu masa depan, nggak bisa. Dan habis itu kamu diam saja. Iya, kalau saya terus maksa nanti malah dimarahin. Jadi saya turutin aja, tapi tiap hari rasanya kosong. Kalau kamu terus memendam ini, apa yang kamu bayangkan terjadi di masa depan? Mungkin saya jalani hidup bukan sebagai saya. Mungkin saya bisa nurut, tapi nggak akan bahagia. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, tapi juga ingin tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua kamu. Betul Rizka? Iya Bu, saya nggak mau durhaka, tapi saya juga nggak mau hidup palsu. Rizka, bisa jadi orang tua kamu itu sangat sayang sama kamu dan mereka ingin kamu punya masa depan yang aman. Tapi mungkin mereka belum melihat bahwa seni itu juga bisa jalan hidup yang baik. Mereka selalu bandingkan saya sama sepupu yang masuk fakultas kedokteran Bu. Mungkin mereka melihat itu sebagai bentuk kesuksesan, tapi setiap orang itu kan punya versi sukses masing-masing dan kamu punya potensi besar di bidang yang kamu cintai. Tapi saya nggak tahu cara ngomong ke mereka. Mau Ibu bantu kamu menyusun kata-katanya? Kita bisa coba latihan di sini. Mau banget Bu. Coba bayangkan, kamu lagi duduk berdua dengan mama papa kamu. Kamu bisa mulai dengan mengakui perhatian mereka, lalu jelaskan isi hati kamu. Mas, aku tahu mama sayang aku dan pengen aku sukses. Tapi aku juga pengen menjalani hidup yang aku cintai. Gambar itu bukan cuma hobi. Ma, itu bagian dari siapa aku.
Bagus sekali Rizka, kamu bisa teruskan ini dengan menyampaikan keinginan kamu misalnya. Aku pengen mama dengerin aku dulu tanpa langsung bilang aku salah. Aku pengen diskusi bukan debat. Bagus, dan kalau mereka belum langsung mengerti itu bukan berarti salah kamu Rizka. Komunikasi itu butuh waktu dan proses. Saya bisa tulis juga, Bu. Iya, itu ide bagus. Menulis bisa bantu kamu lebih jelas dalam menyampaikan isi hati kamu Rizka. Hari ini kamu sudah banyak mengubah diri Rizka. Kamu mengenali tekanan yang kamu alami, menyadari apa yang kamu butuhkan, dan bahkan mulai menyusun cara untuk menyampaikan keinginan kamu. Ini bangga sekali. Saya juga merasa lebih ringan sekarang, Bu. Ternyata cerita ini bikin plong ya. Ya, kadang yang kita butuhkan itu bukan jawaban langsung, tapi ruang untuk dipahami, dan kamu sudah sangat berani. Terima kasih, Bu, sudah dengerin saya. Sama-sama Rizka. Untuk pertemuan berikutnya, bagaimana kalau kita sama-sama lihat surat dan catatan yang kamu buat yang itu? Kita bisa diskusikan dan sempurnakan bareng-bareng. Oke, Bu, saya akan coba buat dan mengalah. Bagus, dan kalau kamu merasa kesulitan di tengah jalan, ibu selalu terbuka kapanpun butuh bicara. Siap, Bu. Saya bakal usaha buat lebih jujur sama diri sendiri juga. Itu langkah penting yang pertama. Itu langkah pertama yang penting. Sampai jumpa minggu depan ya Rizka. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Bu. Hati-hati ya Rizka. Oke, 1, 2.